Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Selamat bertemu lagi ya pada materi perbanyakan tanaman ya pada hari Kamis tanggal berapa sekarang? 20? Nah, 26 September 2024. Oke. Ya, supaya kita diberikan kelancaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Silahkan pimpin doa. Sebelum belajar, mari kita berdoa dalam hati masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke. Ya. Baik, sebelum melaksanakan ke pembelajaran, Bapak akan meng-cross-check dulu kehadirannya ya. Nah, kira-kira siapa yang nggak hadir hari ini? Siapa aja? Nah, atau Bapak absen satu-satu ya? Boleh, Pak. Abdul Latif ada? Hadir, Pak. Hadir. Oke. Adi? Hadir, Pak. Hadir. Alifah? Sakit. Kenapa sakit? Sakit apa? Oh, kehujanan kemarin ya? Oke. Anak? Anak hadir. Aos? Izin, Pak. Izin. Ya. Budi? Hadir. Dede? Hadir. Oke. Dewi? Dinda? Eka? Hadir. Eka hadir. Gihan? Mana Gihan? Oke, Gihan. Hildan? Hildan kemana Hildan? Oh izin, ya. Indriani hadir. Kokom hadir. Maya, Mega, Mila, M Reifa, Hadir, Pak. M Reifa ya. Nadia ada? Sakit. Natasha ada? Hadir. Nina, Pina, Pina hadir ya. Oke. Siapa? Putri. Mana Putri? Ini, Pak. Putri, oke. Terus Raisya, Randy, Revan, sakit ya. Oke. Ria, ada Ria? Sakit juga ya. Oke. Shirley, Marlina, Shirley dan Marlina ya, bukan? Silvana, oke. Tira, oke. Hadir ya. Alhamdulillah. Baik, kita lanjutkan ya ke materi pembelajaran hari ini. Nah, di mana sebelumnya kita telah mempelajari yang namanya sel tumbuhan, ya, kemudian jaringan. Ada yang masih ingat apa itu sel? Sel apa? Sel itu bagian atau unit kecil yang ada pada tumbuhan. Nah, nanti kaitannya apa sih? Kaitannya nanti dengan materi perbanyakan tanaman, gitu ya. Nah, tanaman ini kenapa bisa diperbanyak? Ya, ketika kita memperbanyak tanaman, kenapa ada yang hidup, kemudian kenapa ada yang mati? Nanti kita pelajari faktor apa saja yang dapat mempengaruhi terhadap daya tumbuh, ya, tanaman ketika kita melaksanakan perbanyakan tanaman, gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, kegiatan pembelajaran hari ini ya, waktunya 90 menit. Nah, materinya perkembangbiakan tanaman. Kemudian ketika kita melaksanakan yang namanya pembelajaran atau suatu kegiatan apapun itu, pasti ada yang namanya tujuan. Tujuan pembelajaran hari ini kita diharapkan ya siswa mampu memahami cara perkembangbiakan tanaman vegetatif dan generatif ya. Jadi nanti Bapak harapkan kalian semuanya itu paham ya tentang materi perkembangbiakan tanaman baik secara generatif ataupun vegetatif. Nanti kita di tengah-tengah akan ada yang namanya ice breaking ya. Nah, kemudian seperti biasa di akhir pembelajaran kita ada yang namanya kesimpulan. Nah, ya, kemudian kesimpulan tersebut Bapak minta salah satu orang ya dari kalian semuanya yang
akan menyimpulkan pembelajaran atau kegiatan di hari ini. Misalkan, salah satu contoh, misalkan kesimpulannya seperti ini ya. Kita dapat memahami ya materi tentang budidaya atau perbanyakan tanaman secara vegetatif dan generatif. Itu ya seperti itu. Nanti itu contoh kecilnya seperti itu ya nanti. Kita lanjutkan. Perbanyakan tanaman. Nah, sesuai materi yang kita lihat di depan. Perbanyakan tanaman ini ada yang namanya seksual atau generatif ya. Ada yang namanya aseksual atau vegetatif ya. Kemudian langkah-langkahnya atau tahapannya gimana? Yang seksual, nah atau generatif di sini ya melalui dengan cara perkawinan. Nah di sini kawin, kemudian setelah kawin menjadi benih. Nah nanti setelah menjadi benih maka kenapa si seksual ini nantinya akan menjadi benih? Karena adanya persatuan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina, gitu ya. Nah, itu salah satu alasannya kenapa seksual itu ya dikatakan metode atau cara perbanyakan tanaman dengan cara kawin atau persilangan, gitu ya. Nah, ini yang disatukannya adalah sel kelamin jantan dan betina. Kemudian yang aseksual atau vegetatif, nah, sama saja dengan tidak kawin. Nah, yang tidak kawin ini prosesnya gimana? Nah, tidak kawin, nah sama dengan prosesnya pembelahan dan diferensiasi sel, gitu ya. Jadi salah satu contoh aseksual tersebut diantaranya apa? Ada yang tahu di sini? Yang tidak melalui perkawinan, ada yang tahu nggak? Stek, betul. Kemudian cangkok, apalagi? Apalagi? Udah baru dua, stek dan cangkok. Nggak apa-apa ya, nanti kita bahas lebih jauh lagi ya di slide selanjutnya. Sehingga nanti kalian memang betul-betul bisa memahami ya yang namanya perbanyakan tanaman itu seperti apa aja, baik yang generatif ataupun yang vegetatif, itu kan. Kita lanjutkan. Nah, perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif ya. Kenapa Bapak menjelaskan tentang vegetatif dulu? Dan kenapa di sini ada buatan? Berarti kalau ada buatan nanti ada yang alami ya, seperti itu. Nanti kita akan bahas lebih jauh lagi. Nah, yang buatan. Nah, di sini salah satu contohnya mencangkok. Mencangkok adalah perbanyakan tumbuhan dengan cara memotong dahan tumbuhan induknya. Nah, saya tanya dulu nih, ada yang pernah melakukan perbanyakan tanaman dengan cara cangkok? Ada? Ada? Nah, silakan acungkan tangan yang udah pernah melaksanakan perbanyakan tanaman dengan cara cangkok. Silakan acungkan tangannya. Acung. Oke, 1, 2. Siapa lagi yang udah? 3, 4, 5. Kapan tuh? Waktu SD ya, pasti di mata pelajaran IPA ya. Nah, masih ingat tata caranya? Apa lupa lagi? Lupa. Padahal sangat gampang ya. Pelaksanaannya sangat gampang, tapi tumbuh dan tidaknya itu tergantung apa? Tergantung teknik, kemudian tergantung juga keadaan. Nanti akan dibahas ya. Apa yang dapat mempengaruhi tanaman ketika tidak tumbuh dilaksanakan perbanyakan, gitu ya, seperti itu. Bisa dari iklim lah, bisa dari metode, gitu ya. Karena yang namanya perbanyakan tanaman itu ya, apalagi yang vegetatif itu sama hanya dengan manusia sebetulnya ya. Nah, salah satu contoh mencangkok itu kan kita sayat ya. Ini disayat nih seperti ini kan. Nah, secara logika tanaman ini luka ya. Ketika tanaman ini luka, maka tanaman tersebut itu mengalami stres dan sakit ya. Sama hanya dengan manusia, ketika kulit kita terkelupas dan luka, maka apa yang kita rasakan?
sakit ya. Oleh karena itu perlu apa? Perlu yang namanya pengobatan ya. Kalau di manusia itu gimana caranya supaya cepat sembuh? Berarti dikasih apa? Alkohol gitu ya. Kemudian setelah dikasih alkohol nanti dikasih apa lagi? Nah, perban. Kemudian ditutup ya, seperti itu. Nah, ini juga sama ya. Ini juga sama. Berarti artinya si tanaman tersebut supaya bisa tumbuh dengan maksimal maka harus steril ya. Ini batang yang disayat, ini kan kulitnya dibuang ya, dikelupaskan. Nah, maka si batang yang ada kambiumnya, si batang dalamnya itu harus steril. Nah, maka disterilkan dengan cara apa? Prosesnya kita harus menggunakan yang namanya sarung tangan ya, karena bisa saja terkontaminasi. Kita habis pegang apa, kemudian melaksanakan pencangkokan dan akhirnya gagal dikarenakan apa? Terkontaminasi oleh bakteri ataupun virus gitu ya. Maka dari itu harus disterilisasi menggunakan apa? Menggunakan alkohol. Kemudian yang kedua, ketika kita melaksanakan perbanyakan tanaman, maka harus menggunakan campuran zat pengatur tumbuh. Zat pengatur tumbuh ini ada dua macam ya. Yang pertama zat pengatur tumbuh secara alami, kemudian zat pengatur tumbuh yang buatan. Kalau yang alami, nah ada yang tahu zat pengatur tumbuh alami di sini? Atau belum? Belum. Nah, kalau belum nggak apa-apa. Nah, zat pengatur tumbuh yang alami, Bapak kasih tahu ya. Kalian tahu yang namanya terasi? Nah, tapi bukan terasi yang dikemas, melainkan terasi yang di ons ya, yang dari tukang ikan asin gitu ya, yang masih merah-merah. Kemudian air kelapa muda, caidogan ya. Nah, itu juga salah satu contoh zat pengatur tumbuh alami ya. Kemudian apalagi? Ekstrak bawang merah, ekstrak bawang putih. Nah, itu juga zat pengatur tumbuh alami. Dengan cara apa? Nah, kalau cangkok itu dioleskan pada batang yang disayatnya ya. Kemudian nanti dikasih tanah ya. Kemudian ditutup menggunakan sabut kelapa ataupun apa? Plastik ya. Kalau tanah itu media di dalamnya ya gitu. Nah, nanti setelah ditutup maka tunggu minimal waktunya berapa bulan? Ada yang tahu yang cangkok yang tadi udah pernah? 2 bulan? 2 bulan apa 3 bulan? Nah, tergantung tanamannya ya. Kalau di jambu batu, tanaman jambu batu itu cenderung lebih cepat ya. 1,5 bulan bisa saja udah mulai keluar akar. Kemudian kalau di tanaman lengkeng, kemudian durian itu cenderung lebih lama, minimal 3 bulan ya. Itu menurut siapa? Menurut pengalaman di lapangan gitu ya, yang udah dipraktekan ya. Sehingga ketika kita mau melaksanakan yang namanya perbanyakan tanaman dengan cara cangkok, kita harus atur waktu sedemikian rupa. Kapan musim tanam ya? Berarti kan musim tanam itu disesuaikan dengan musim penghujan seperti sekarang ini ya. Jadi ketika masuk musim penghujan, kita jangan mulai mencangkok atau memperbanyak tanaman, melainkan kita harus mulai panen gitu ya. Panen apa? Panen bibit, panen benih gitu ya. Sehingga ketika hujan turun, musim penghujan datang, kita tinggal mengolah lahan dan tinggal ditanam gitu ya. Oke. Kemudian yang kedua, menempel atau okulasi. Ada yang udah pernah di sini okulasi? Belum? Udah pernah? Siapa tadi yang pernah? Belum? Belum. Oke. Ada yang tahu tapi okulasi itu? Ada yang pernah lihat videonya gitu atau apa? Pernah. Pernah. Nah, kalau gambarnya seperti ini ya. Jadi dari mata tunas ini disayat ya, si kulitnya. Kemudian ditempelkan pada tunas ke mata tunas tumbuhan yang lain gitu ya.
Nah, di sini penjelasannya, okulasi atau menempel adalah menempelkan mata tunas dari dua tanaman yang sejenis tetapi berbeda sifat. Artinya gini, kalau kita mau mengokulasi tanaman durian berarti harus dengan durian lagi, ya. Nggak bisa. Nah, sekarang misalkan okulasi tanaman durian dengan lengkeng, itu tidak bisa ya, nggak boleh gitu. Karena apa? Tidak satu family, gitu kan? Nah, kalau durian dengan durian, rambutan dengan rambutan, kemudian lengkeng dengan lengkeng, jambu dengan jambu, itu bisa, ya, silahkan. Nah, walaupun sifatnya berbeda, justru okulasi ini tujuannya untuk merubah sifat dari tanaman itu sendiri. Salah satu contoh. Satu, ya, kita mempunyai tanaman durian yang bijinya tebal, ya, besar gitu kan. Kemudian dagingnya tipis, ya. Nah, kemudian kita juga punya, ya, atau tetangga kita mempunyai tanaman durian yang dagingnya tebal, si bijinya kecil. Nah, maka si entres, mata tunas dari yang bijinya kecil kemudian dagingnya tebal itu diambil, kita tempel ke tanaman durian kita yang mempunyai bijinya besar dan dagingnya tipis gitu ya. Maka nanti akan menghasilkan durian yang dagingnya tebal, bijinya juga kecil gitu ya. Jadi kalau okulasi ini hasilnya cenderung yang bagus gitu ya, seperti itu. Nah, ini salah satu contoh gambar batang yang akan diokulasi. Nah, ini kan dilepas ya, entresnya ya. Nah, nanti ini ditempelkan ya ke tanaman yang lain. Nah, yang sejenis tapi berbeda sifatnya gitu ya. Kemudian yang ketiga, menyambung atau mengenten. Nah, menyambung atau mengenten adalah menggabungkan batang bawah dan batang atas dua tanaman yang sejenis. Kalau tadi yang kita contohkan yang menempel atau okulasi itu hanya entresnya saja. Kalau menyambung itu batang atas dan batang bawah. Artinya batang atas itu dipotong, ditempelkan ke batang bawah gitu ya. Tentunya yang tanaman yang sejenis tapi nah sifatnya sama, mempunyai sifat yang berbeda atau varietas atau jenis yang berbeda. Misalkan kita akan menyambung tanaman jeruk lemon dengan jeruk bali ya. Bawahnya jeruk bali, ke atasnya jeruk lemon, atau bawahnya jeruk lemon, atasnya jeruk sunkist, seperti itu bisa ya, atau jeruk purut ataupun jeruk yang lainnya. Yang penting batang atasnya ya itu varietasnya yang sangat bagus, bukan varietas yang kurang bagus atau tidak bagus atau jelek gitu ya, jangan ya. Jadi salah satu syaratnya batang atasnya harus yang bagus gitu ya, yang bagus buahnya, kemudian rasanya bagus, kemudian tahan terhadap hama dan penyakit gitu kan, seperti itu. Nah, sehingga nanti akan tumbuhlah varietas jeruk atau tanaman yang kita hendaki ya, atau yang bagus kan. Kemudian yang keempat, setek. Nah, menyetek adalah memperbanyak tumbuhan dengan menancapkan atau menanam potongan-potongan batang tumbuhan induknya. Ada yang pernah menyetek? Pernah. Tanaman apa yang biasa disetek? Nah, singkong. Itu ya yang paling banyak, yang paling sering kita lakukan, yang paling sering oleh orang tua kita lakukan. Yang namanya perbanyakan tanaman dengan cara setek itu adalah komoditasnya singkong, atau kalau kata orang Sunda mah Nah, tahu nggak macam-macam singkong? Siapa yang tahu singkong apa aja? Belum ada yang tahu? Nah, singkong varietasnya diantaranya ada singkong jenis mentega, kemudian SPP, ya, dan lain sebagainya. Nanti kalian cari sendiri di si Mbah Google, gitu ya, atau di referensi yang lainnya. Boleh, silahkan. Kemudian yang kelima, ya, apa ini? Merunduk. Merunduk adalah memperbanyak tumbuhan dengan cara merundukkan batang atau cabang ke tanah sehingga tumbuh akar ya.
Contohnya seperti ini ya. Kalau merunduk itu dirundukkan ya. Dari dahannya itu dirundukkan seperti ini. Nih, ini contohnya seperti inilah ya. Nah, nanti kalau ada videonya nanti saya tayangkan gitu ya. Kalau nggak ada mungkin kita cari dulu lah supaya ada gambaran gimana sih ya cara perbanyakan tanaman vegetatif, sistem atau metode merunduk itu seperti apa gitu ya. Seperti itu. Jadi nanti kita ada gambaran walaupun di sini ada gambar ya. Tapi ketika kurang jelas nanti kita ilustrasikan dengan cara memutar video gitu ya sehingga kita akan jelas ya. Next. Masih dalam perbanyakan tanaman secara vegetatif. Nah, stek regenerasi akar dan pucuk. Nah, maka akan timbul yang namanya tanaman baru. Apa sih keuntungan stek? Ini di sini ya. Lebih ekonomis, lebih mudah atau praktis, tidak perlu keterampilan khusus. Kasarnya seperti ini. Ketika kita memotong batang atau pohon singkong, ya tanaman singkong, kemudian kita tanam, otomatis secara tidak langsung kita akan tumbuh ya si tanaman singkong tersebut. Gitu ya. Jadi stek ini tidak memerlukan teknik ataupun tidak memerlukan ilmu yang khusus gitu ya untuk menyetek pohon singkong misalkan seperti itu, tidak ya gitu. Walaupun kalau sekarang ya timbulnya adanya teknologi baru yaitu stek pucuk yang biasa atau sudah bisa dilaksanakan di tanaman jati ya. Nah, salah satunya jati putih sekarang itu memperbanyak tanamannya bukan dari biji ya, tapi dari stek pucuk. Jadi pucuknya dipotong kemudian ditanam. Seperti itu ya. Oke, kemudian kita lanjut. Nah, penyetekan. Nah, ini ya. Nah, materinya walaupun kita mungkin malas untuk membaca, tapi kita biasakan dan budayakan untuk literasi ya, atau membaca. Stek tanaman merupakan salah satu teknologi pertanian yang bertujuan mencari varietas bibit unggul. Perkembangbiakan atau perbanyakan tanaman secara vegetatif merupakan cara perkembangbiakan tanaman dengan memanfaatkan bagian tanaman seperti batang, cabang, pucuk daun, umbi, dan akar. Nah, di sini ya biasa digunakan stek itu yaitu stek batang. Kemudian stek cabang juga bisa ya. Kemudian stek pucuk yang tadi saya contohkan ya, pucuk tanaman jati ya atau pohon jati. Kemudian stek umbi. Ada yang tahu stek umbi? Stek umbi. Stek umbi, kemudian stek akar. Stek akar ini biasanya digunakan di akar apa? Sukun, tanaman sukun ada yang tahu? Nah, itu stek akar. Jadi akarnya dipotong kemudian ditanam langsung tumbuh gitu ya. Nanti yang belum kita pecahkan hari ini kita cari ya. Apa sih contohnya stek umbi ya, tanamannya apa, komunitasnya apa gitu ya gitu. Kemudian di sini ada tujuannya. Tujuannya untuk menghasilkan tanaman baru dengan spesifikasi tanaman yang persis sama dengan induknya. Perbanyakan secara vegetatif yang disengaja oleh manusia dapat dilakukan dengan beberapa cara. Tujuan utamanya sebagai untuk memuliakan tanaman agar mendapatkan hasil yang kualitasnya baik. Nah, di sini ya, menurut teori yang kita pelajari, tujuan untuk menghasilkan tanaman baru dengan spesifikasi tanaman yang persis sama dengan induknya. Ketika kita menyetek, ya, entah itu tanaman singkong, entah itu tanaman jati, maka sifat tanaman yang kita taman dari bibit stek itu maka akan sama dengan sifat induk yang aslinya, gitu ya. Kalau misalkan ya, tanaman singkong yang kita stek itu varietasnya mentega, ya, mempunyai sifat yang umbinya besar, kemudian warnanya agak kuningan, kemudian rasanya empuk dan lain sebagainya. Maka tanaman yang baru kita tanam melalui stek pun akan sama persis dengan induknya, gitu ya. Nah, berbeda dengan yang generatif. Kalau generatif itu kan melalui persilangan, nanti akan berbeda hasilnya seperti apa, gitu ya. Kemudian khusus untuk stek, perbanyakan tanaman dengan cara ini tidak memerlukan teknik yang rumit. Rumit gak ketika kita melaksanakan penyetekan?
Tidak ya, tinggal apa? Potong, tanam. Tuh kan? Potong, tanam. Berbeda dengan cangkok, kita harus nyayat dulu di keriknya, gitu kan? Kemudian kita cari media cangkoknya, gitu ya. Cari yang namanya zat pengatur tumbuhnya, gitu ya. Baik yang alami ataupun buatan, gitu kan? Tadi yang alami ya udah dijelaskan. Kemudian yang buatan apa? Zat pengatur tumbuh. Nah, kalau yang buatannya itu ada di toko namanya yang pertama Rotun Up, kemudian yang kedua Rot Up, gitu ya, ada. Nah. Jadi stek ini tidak memerlukan teknik yang rumit, gampang. Nah, di sini cukup memotong dan menancapkan salah satu bagian tanaman. Udah beres ya. Seperti itu. Tinggal dipotong, ditanam, tumbuh. Itu stek ya. Apalagi stek tanaman singkong, sangat gampang sekali ya. Kita lanjutkan. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan stek ya. Yang pertama, faktor lingkungan dan status fisiologi tanaman. Ya. Di sini yang pertama, status air. Stek lebih baik pagi hari. Jadi ketika kalian mau melaksanakan perbanyakan tanaman dengan cara stek, alangkah baiknya laksanakan ketika di waktu pagi hari, gitu ya. Kemudian suhu antara 12 derajat Celcius sampai 27 derajat Celcius. Artinya tidak terlalu panas. Masih lembab, masih sejuk gitu ya. Nah, kalau panas seperti apa? Nanti akan mempengaruhi terhadap daya tumbuh si tanaman yang akan kita stek ya, atau yang tanaman yang sudah kita stek ya. Itu akan berpengaruh ya, sangat berpengaruh gitu ya. Akan cepat kering, dari kering tersebut nanti akan berpengaruh terhadap sel pertumbuhannya gitu ya. Seperti itu. Sini yang ketiga, cahaya tidak penuh. Ya. Jadi cahayanya jangan penuh 100%, jangan gitu ya. Nah, kalau bisa ketika kita melaksanakan penyetekan itu 50-60% cahaya mataharinya yang masuk sehingga tidak akan kering gitu ya si tanaman yang akan kita setek ya, seperti itu. Kemudian kandungan, ini bukan KH tapi pH ya, sebetulnya ini pH. Kemudian kelembaban. Nah, ini harus diperhatikan. Kalau bisa ya, tingkat kelembabannya agak sedang menuju ke tinggi ya. Jangan sampai kelembabannya rendah. Evapotranspirasi rendah. Kemudian aerasi dan drainasenya baik. Nah, kalau aerasi dan drainase ini berbicara tentang di bedengan atau di tanah ya. Sehingga ketika tanaman yang akan kita tanam atau stek yang akan kita tanam itu ya akan tumbuh dengan maksimal gitu ya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya ya yaitu ini, bebas hama dan penyakit. Jadi jangan sampai tanaman yang akan kita stek ini mengandung penyakit ataupun bakteri, virus dan lain sebagainya. Suka ada kan yang namanya tanaman itu kan, kalian pernah lihat mungkin ya, hitam gitu kan ya, kemudian menguning. Nah, itu di antaranya itu terserang hama dan penyakit. Nah, biasanya virus yang lebih biasa menyerang terhadap tanaman yang akan kita stek ya, virus. Nah, kalau ini faktor lingkungan atau faktor fisiologi ini apa? Kalau fisiologi ini lebih ke eksternalnya ya. Kemudian ada lagi yang poin B, itu faktor internal. Kalau internal itu berarti dari dalam tanaman itu sendiri ya. Internal berarti dari bagian dalam tanaman. Apa aja yang ada di internal itu? Yang pertama, fitohormon. Nah, di fitohormon ada apa aja? Ada auksin, ada sitokinin, nanti ada giberlin ya. Auksin untuk apa namanya? Atau akar ya, mengandung auksin. Misalkan zat pengatur tumbuh ini mengandung auksin, berarti membantu pertumbuhan akar gitu ya. Kemudian sitokinin lebih ke tunas. Tunas apa? Tunas baru ya gitu. Nah, ini jenis-jenis stek. Ada stek daun. Nah, daun atau daun dan petiola.
Contoh Pioses atau begonia. Ini biasanya di tanaman hias ya, kelas famili bunga-bungaan. Nah, kemudian stek umbi. Nah, umbi batang, umbi akar, umbi sisik. Nah, nanti kita cari contohnya apa aja ya. Umbi batang apa, umbi akar apa, kemudian umbi sisik apa. Nanti termasuk ada yang namanya modifikasi ya. Modifikasi akar, modifikasi apa lagi? Modifikasi batang, kemudian modifikasi buah, modifikasi apa? Modifikasi daun ya, seperti itu. Nah, yang nomor 3 di sini ada stek batang. Batang berkayu atau keras ya. Semi berkayu, lunak. Nah, ini ya, bisa dibaca sendiri. Contoh apel, jeruk, magnolia, dan krisan. Tahu bunga krisan? Nah, bunga krisan itu bunga potong yang biasa kita lihat di televisi ya, yang bawa untuk pacarnya atau untuk parcel siapa yang di gini-gini ya. Nah, tok tok tok, assalamualaikum. Nah, ini bunga dari saya menunjukkan rasa sayang. Nah, itu kan. Itu namanya bunga krisan ya, atau bunga potong. Bunga potong itu banyak ya jenisnya. Itu ya. Warnanya juga sangat bagus ya, gitu. Next. Ada yang tahu ini tanaman apa? Ada nggak yang tahu ini tanaman apa? Kaktus. Ya, ini tanaman kaktus. Batang bawah kaktus ya. Batang bawah kaktus seperti ini. Nah, kalau kaktus kan, kaktus mempunyai daun apa tidak? Tidak ya, tidak mempunyai daun. Tapi ada yang mempunyai daun. Ya, ada. Kaktus yang lupa lagi jenisnya tuh. Astagfirullahaladzim. Ya pokoknya lupa lagi lah. Ada nanti saya cari di fotonya ya. Siapa tahu masih ada. Pernah kita melaksanakan praktek di kaktus itu keluar daun gitu ya. Dengan metode atau perlakuan khusus. Sehingga si tanaman kaktus itu memiliki daun gitu ya, seperti itu. Nah, ini stek batang pada singkong seperti ini ya. Kenapa ini harus diruncingkan? Ada yang tahu? Nah, supaya ini apa ini? Akar ya. Akar ini akar. Nah, supaya berarti kalau diruncingkan ini supaya akarnya lebih apa? Lebih banyak gitu ya. Sehingga nanti kalau akarnya lebih banyak, umbinya pun lebih banyak gitu ya. Nah, ada lagi perbanyakan dengan rizom. Ada yang tahu rizom? Ini tanaman apa ini? Ini umbi apa ini? Jahe. Ini umbi apa bukan? Bukan, ini rizom. Rizome. Rizome. Nah, rizome ini atau rizom ini ya adalah apa? Contohnya ini jahe. Kalau rizom itu akar ya. Akar, rizom itu akar. Jadi yang dari akar itu apa? Nah, contohnya ini jahe, kemudian kunyit, apalagi kencur, nondi, lengkuas bahasa Sundanya apa? Lengkuas. Lengkuas apa bahasa Sundanya? Laja. Ya laja gitu. Ladja. Laja ya, gitu ya. Oke. Perbanyakan dengan tunas. Ini apa ini? Tunas bambu. Ini apa ini yang dikasih panah merah apa? Kalau di bahasa Sunda ini suka dimakan ya. Nah, apa namanya? Iwung. Bahasa Indonesianya iwung naon? Rebung. Nah, rebung ini merupakan salah satu tanaman yang bisa digunakan sebagai bahan untuk zat pengatur tumbuh alami. Ya. Jadi diantaranya tadi terasi, kemudian ekstrak bawang merah, ekstrak bawang putih, kemudian apa lagi? Air kelapa muda, ya. Kemudian ada lagi nih rebung. Kemudian kalau dari hewaninya apa? Air
kencing, kerbau, sapi, kemudian kelinci, kemudian apa lagi? Kalau kucing belum pernah ya, belum pernah mencoba. Nah, yang paling bagus air kencing kelinci itu sangat bagus ya, karena auksinnya sangat tinggi sehingga mudah untuk pertumbuhan akarnya dan sangat cepat gitu ya dalam pertumbuhan akarnya. Gitu ya. Nah, ini perbanyakan tanaman dengan stolon. Ada yang tahu stolon? Stolon. Tahu nggak? Kalian tahu tanaman stroberi? Enak nggak stroberi? Nah, pernah menanam tanaman stroberi? Pernah. Di mana? Di rumah. Bisa menanam tanaman stroberi di rumah, bisa nggak? Bisa. Tidak bisa, tidak akan tumbuh. Tidak akan tumbuh kalau kita menanam tanaman apapun itu di rumah. Ya. Harus di media, di tanah. Ya. Jadi gak bakalan bisa. Nah, bisa pun di luar nah, di halaman bisa ya. Gak bisa kalau di rumah, jangan, nanti orang tua itu marah ya. Gak boleh. Stolon itu salah satu contohnya stroberi ya. Kalau stroberi itu kan sebelum timbul akar di stolonnya ini ya, stolonnya seperti ini. Ini nggak boleh dipotong dari sininya. Kalau di sini udah tumbuh, ini baru bisa dipotong. Tek. Ya. Tuh. Ada yang di halaman rumahnya mempunyai tanaman stroberi, bukan di rumah tapi di halaman rumah. Ada. Bisa dibawa? Bisa. Tidak. Bisa. Nah, untuk contoh aja, bukan buat Bapak ya. Untuk contoh mana stolon, yang ada yang stolonnya ya. Kalau kata Basuna nu ngambai kahandap kan gitu ya. Nah, itu namanya stolon. Nah, stolon ya. Kemudian yang menggunakan stolon apa lagi? Talas. Ya, itu juga sama stolon. Ya. Talus. Ya, talas juga sama stolon ya. Itu juga stolon. Pak, kalau tanaman pisang stolon apa bukan? Bukan, itu mah tunas ya. Sama dengan tadi apa namanya? Bambu. Gitu ya. Nah, ini salah satu keuntungan perbanyakan tanaman dengan cara cangkok cepat panen. Wah, hebatnya sekarang panen. Woy. Nah, kemudian sama sifat dengan induknya. Keberhasilan cangkok dipengaruhi. Yang pertama waktu, lebih baik musim hujan. Tah cenah. Ya. Lebih baik musim hujan. Kalau tadi yang dijelaskan itu musim hujan itu udah harus panen. Jadi gimana ini yang betulnya gimana? Ada yang bisa menjelaskan? Kalau tadi mah ya musim penghujan itu harus sudah siap panen dan sudah siap tanam. Kalau ini ya cangkok itu disarankan atau dianjurkan ketika masuk musim penghujan. Jadi gimana ini ya? Yang betulnya gimana ini? Nah, ada yang tahu? Kalau cangkok itu kan kita melaksanakan pencangkokan itu di apa? Di tanaman induknya ya. Di sayat. Nah, kita dikoreksi ya. Pernyataan yang tadi ternyata terkoreksi oleh teori yang ini. Walaupun di lapangan cenderung berbeda gitu ya. Kalau menurut teori ini kita berbicara tentang teori ya. Kita berbicara tentang teori. Ketika kita melaksanakan pencangkokan musim kemarau, otomatis si tanaman induknya pun akan kekurangan air dikarenakan musim kemarau. Kalau tanaman induknya kekurangan air, otomatis suplai air kepada batang yang disayat itu ya, maka pertumbuhannya akan lambat. Seperti itu ya. Akan lambat. Sehingga kalau pertumbuhannya lambat, nanti akan mempengaruhi terhadap kualitas bibit yang dihasilkan. Itu pun kalau tumbuh.
Kalau mati lain cerita, ya, gitu. Kalau mati lain cerita, itu pun kalau tumbuh, ya. Sementara kita itu dituntut yang namanya bibit yang berkualitas. Nah, mau berkualitas gimana? Kalau daya airnya, ya, atau kandungan airnya berkurang. Nah, gitu ya. Maka sesuai teori yang di depan ini, ya. Alangkah baiknya ketika melaksanakan pencangkokan itu di musim penghujan. Di 3 bulan tumbuh, jadi kita tidak usah menyiram, ya, menyiram tanaman. Kemudian si cangkoknya pun itu akan selalu lembab, ya. Bayangkan kalau musim kemarau itu pasti akan kering kerontang, ya. Akhirnya mati. Kemudian bahan tanam cangkok sehat, subur, cukup umur. Jangan sampai tanaman induk yang akan dicangkok itu masih usianya sangat muda, itu ya. Kemudian lihat tekstur dan struktur batangnya udah kokoh apa belum. Kalau belum jangan memaksakan, makanya harus cukup umur. Jangankan tanaman, manusia pun kalau mau menikah harus cukup umur. Apalagi tanaman yang tidak bisa ngomong, ya, gitu. Yang ketiga, pohon induk pernah atau sudah berbuah. Pak, ada pertanyaan, ketika kita mencangkok tanaman yang belum pernah berbuah, gimana? Nanti hasil cangkoknya pun sama, tidak akan berbuah. Maka dari itu, ya, tanaman induk yang akan kita cangkok harus pernah berbuah minimal 1 kali, ya. Kalau setelah 1 kali berbuah kita cangkok, insya Allah hasilnya pun bakal berbuah, seperti itu, ya. Nah, ini ya cara mencangkoknya seperti ini. Ini apa? Yang pertama, pemilihan batang yang akan dicangkok. Kemudian yang kedua, penyayatan. Menggunakan apa ini? Pisau, ya. Pisau dapur bisa, pisau cutter bisa, pisau yang khusus pertanian juga lebih bagus, lebih bisa lagi. Kalau nggak ada kita mah di rumah tidak punya gunting ataupun pisau pertanian. Yang ada aja lah, ya. Tapi minimalnya cutter yang tajam gitu. Jangan sampai pisau yang akan kita gunakan untuk menyayat ini yang tumpul. Nanti kalau yang tumpul gimana? Hasilnya tidak akan bagus karena jaringannya rusak, ya gitu ya. Kan di sini kalau kata Sundanya bakal rabig. Ya, si kulitnya teh rabig kan. Nah, kalau rabig kumaha? Ketika si kulitnya rabig kumaha? Nah, itu kan jaringannya rusak, ya. Kalau udah rabig nanti tidak akan tumbuh apa? Tumbuh akar dikarenakan apa, selnya udah rusak. Makanya jangan suka pada hal-hal yang rabig. Ya. Nah, itulah rabig. Nah, yang ketiga, tali sayat akan seperti ini. Kenapa harus disayat? Karena untuk menghilangkan yang namanya kambium, gitu ya. Ini sini, kemudian, nah ini batang yang udah disayat, kemudian, ya, ini ditempelkannya media cangkok, ya, bisa dari tanah ataupun sejenisnya, ya, gitu ya. Kemudian dibungkuslah menggunakan apa? Bisa sabut kelapa, bisa plastik, bisa juga karung. Tapi kalau yang paling bagus, ya, menurut pengalaman di lapangan itu yang dari sabut kelapa. Jadi nanti ketika akar udah mulai tumbuh itu langsung menerobos ke keluar, ya, gitu. Kalau plastik kan tertahan dulu. Nah, itu kan. Nah, ini nanti setelah apa? Nah, setelah berakar maka lakukanlah penanaman, ya, gitu, penanaman. Nah, tapi kelemahan mencangkok itu, ya, setelah ditanam nanti usianya tidak akan lama.
paling lama 5 tahun ya. Paling lama 5 tahun. Makanya sekarang perbanyakan tanaman itu yang paling banyak dilakukan oleh pengusaha-pengusaha bibit itu dengan cara okulasi ya. Atau sambung. Sekarang yang paling banyak itu ya oleh pengusaha-pengusaha bibit tanaman buah gitu ya. Kalau tanaman hortikultura itu kan beda lagi lah, lain cerita ya. Nah, ini perbanyakan tanaman dengan cara cangkok. Jadi diikat ya, di talian. Seperti ini ya. Nanti akan tumbuh yang namanya akar dari ini ya. Nah, akan kelihatan. Ada yang udah berhasil mencangkok. Waktu dulu praktek terus berhasil. Ada nggak? Ada berhasil. Tanaman apa yang dulu dicangkok, tanaman apa? Jeruk. Tanaman jeruk ya. Tanaman apa lagi yang pernah dicangkok? Jambu air. Kemudian jambu naon? Jambu batu. Jambu batu ya. Nah, kebanyakan yang biasa dipakai praktek itu pohon jambu, tanaman jambu ya. Karena apa? Lebih gampang ya. Walaupun gagal itu tidak sayang-sayang amat gitu ya. Ketika kita ya berbeda kan dengan tanaman yang mahal-mahal. Kalau tanaman jambu batu kan liar ya. Ibaratnya identiknya liar tanamannya. Ketika kita buang biji jambu bisa langsung tumbuh gitu ya. Berbeda dengan tanaman yang agak kelasnya menengah ke atas lah. Seperti durian kan tidak bisa seperti itu ya. Radanya lamun cek bahasa Sunda nama gitunya ketika pakai praktek teh gagal kumaha gitu kan. Nah, alangkah baiknya ketika kita melaksanakan praktek cangkok itu tanaman jambu ya. Jambunya kalau ada jangan yang bagus-bagus, yang penting bisa tumbuh ya. Butut mana ya mah gitu, jambu nana teh. Gitu ya. Nih grafting. Ada yang to grafting. Grafting ya atau sambung. Menyambungkan dua jaringan tanaman, batang atas dan batang bawah, menyatu dan tumbuh sebagai tanaman baru. Manfaatnya mempercepat pertumbuhan dan umur panen. Dapat diperoleh tanaman yang kuat. Kemudian perakaran kuat, toleran terhadap lingkungan yang tidak baik. Ya, jadi walaupun tanaman hasil grafting ini ya berada di lingkungan yang tidak baik, tapi tanaman tersebut akan bertahan gitu ya. Apa coba hikmahnya dengan kehidupan kita? Seandainya kita ada di lingkungan orang-orang yang tidak baik, entah itu kehidupan bertetangga dan berteman, misalkan ada ahli gibah dan lain sebagainya, kita mah tetap aja digibahin juga harus kuat, jangan kalah sama apa? Tanaman yang di grafting. Nah, karena kita juga pada hakikatnya sudah disambungkan antara raga dan nyawa gitu ya. Mental dan lain sebagainya, maka harus bagus, harus kuat mental, tahan banting ya. Jangan kalah sama tanaman. Ya Shirley ya. Kemudian memperoleh bentuk pertumbuhan tanaman khusus. Bisa dibentuk sesuai keinginan kita ya, seperti itu. Contoh, pernah melihat bukan stroberi apa ya, yang merah tuh yang ngukandel ieu teh non? Parasmanan teh non lah. Semangka. Semangka, pernah lihat semangka yang bentuknya kotak atau segitiga? Itu karena ada yang namanya perlakuan khusus. Kumaha caranya? Gimana caranya? Jadi dipakai kotak ya, dicetak gitu ya, gitu. Dan bahkan sekarang ada yang namanya semangka non biji, tapi tidak dibudidayakan. Karena apa? Ketika tanaman semangka udah kehilangan bijinya, mau memperbanyak tanaman dengan cara apa? Ya, Pak, kan ada vegetatif, berbeda hasilnya dengan generatif. Tidak akan kuat lama, tidak akan tahan lama, gitu ya, seperti itu. Nah, jadi ketika kita melaksanakan perbanyakan tanaman harus pintar-pintar memilah dan memilih. Yang pertama, bahannya seperti apa, kemudian yang kedua, caranya mau seperti apa, kemudian yang ketiga, lingkungannya gimana, gitu ya. Nah, jangan sampai lingkungannya banyak hama dan penyakit, kita melaksanakan perbanyakan tanaman, maka akan terkontaminasi. Maka
dari itu harus di apa? Harus disterilisasikan dulu, minimalnya tempatnya dulu. Pak, kalau di alam terbuka bisa disterilisasi nggak? Nggak bisa, ya. Harus yang homogen. Homogen itu apa? Kalau di pembibitan harus memakai saung bibit, ya. Tuh. Jadi harus homogen, ya. Next. Batang bawah atau under apa ini? Under stem atau under stem? Under stem. Kalau under stem, E-nya harus 2. Itu kata guru bahasa Inggris, ya. Ini yang pertama compatible. Kemudian yang kedua perakaran baik dan kuat. Kemudian yang ketiga batangnya kokoh. Kemudian laju tumbuh sesuai dengan batang atas. Ini persyaratan ketika kita mau mencari batang bawah, ya. Untuk apa? Untuk grafting atau nyambung. Jadi harus yang kuat. Nah, batang atasnya tadi batang bawah, sekarang batang atas, ya. Berasal dari pohon induk dengan produktivitas tinggi, buah banyak, kualitasnya baik. Jadi jangan sampai batang atasnya itu kualitasnya jelek, nggak boleh, ya. Harus yang baik, ya. Harus yang baik. Jadi kalau kita mau menyambungkan itu harus dengan yang baik, ya. Sama juga dengan manusia, ya. Maka carilah jodoh yang baik, gitu, ya. Maka ketika semuanya bahannya baik, akan apa? Produktivitasnya tinggi. Nah, kemudian persyaratan yang kedua apa? Pohonnya kuat, kemudian sehat, pertumbuhannya normal, gitu, ya. Pertumbuhannya normal. Kemudian kompatibel dengan batang bawah. Nah, artinya kompatibel di sini sama. Jadi jangan sampai batang atas dan batang bawah itu timpang, berbeda, ya. Nah, kompatibel di sini artinya sama atau hampir mendekati lah, gitu, ya. Jangan sampai ketika batang bawahnya segede gini, batang atasnya sebesar gini. Gak boleh, ya. Gak bisa. Pak, bisa tuh cenah ayeuna ketika kita mau menyambung batang bawahnya terlalu gede, segede bitis, segede ping-ping, itu nggak boleh, ya. Harus sesuaikan, ya. Karena ketika terlalu besar itu nantinya pertumbuhannya akan susah, ya, sebetulnya, gitu. Itu yang menurut pengalaman di lapangan, gitu, ya. Contoh mangga, jeruk, dan durian. Nah, perbanyakan dengan grafting, ini salah satu contoh gambarnya atau alurnya seperti ini, ya. A, potonglah bagian batang. Apa ini? Tumbuhan. B, potonglah bagian batang dari tumbuhan 2. Oh, potonglah bagian batang dari tumbuhan 1, gitu, ya. Berarti batang bawahnya mungkin, ya, atau batang atas. Potonglah yang kedua, potonglah bagian batang dari tumbuhan 2. Kemudian yang ke poin C, sambungkan batang tumbuhan 1 dan tumbuhan 2. Yang poin D, ikatlah kedua batang tumbuhan tersebut. Caranya seperti apa ini? Nah, jadi disopak, ya. Seperti ini, runcing. Nah, nanti setelah disambung diikat seperti ini yang kuat, ya. Setelah pengikatannya kuat, nanti tunggu beberapa bulan ke depan, ya. Seperti itu. Nah, ini, ya. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini. Ini hasilnya, ya. Bisa dilihat, ya, di gambarnya akan seperti ini. Nah, ini batang bawah yang tadi, kemudian ini hasil dari batang atasnya. Tumbuh tunas baru, ya. Pak, tadi batang atas yang tadi kemana? Dipotong. Yang diambilnya apa? Si tunas barunya, ya. Jadi si batang yang nantinya akan mati, kemudian kalaupun tidak mati dipotong, kita potong. Nanti yang akan kita ambil tunas yang baru, seperti itu, ya. Sehingga nanti ketika tunasnya baru, tanaman tersebut kan akan segar, ya. Berbeda dengan ketika tanamannya kita diamkan, ya, maka si tumbuhan tersebut atau si tunas tersebutnya tidak akan segar, ya, melainkan akan cepat mati
Karena apa? Si unsur hara yang dari dalam tanah itu diserap, nah terbagi-bagi ke atas tes. Nah, ini tidak terfokuskan. Kalau yang ke atasnya dipotong, ini akan terfokus si makanannya ke sini. Ya. Sehingga akan tumbuh dengan maksimal, dengan bagus gitu ya. Dan jangan jangka waktu usianya pun juga dengan yang sangat panjang lama gitu ya. Seperti itu. Next. Nah, perbanyakan dengan sambung pucuk. Nah, ada juga sambung pucuk ya. Seperti ini sambung pucuk itu ya. Nah, jadi pucukna anu disambung teh kalau tadi mah batangnya, sekarang mah pucuknya. Seperti ini. Next. Nah, sarannya seperti ini. Nah, ya. Jadi dibelah seperti ini nih. Kemudian ditancapkan ya. Yang batang atasnya diruncingkan, kemudian ditancapkan, gitu ya. Gitu. Next. Nah, kalau sekarang, kalau tadi yang perbanyakan tanaman dengan cara vegetatif, ya. Kalau sekarang perbanyakan tanaman dengan cara generatif atau seksual atau kawin atau nyilang. Kan gitu ya? Kalau generatif itu melalui persilangan. Kalau vegetatif enggak ya. Kalau generatif melalui persilangan. Nah, apa aja yang dihendaki ketika kita melaksanakan perbanyakan tanaman dengan cara generatif? Ini kemurnian tinggi, daya kecambahnya juga tinggi, kadar airnya rendah, kemudian sehat. Kalau di antara ini ada yang kurang, maka si benih tersebut belum layak untuk ditanam. Contoh, kemurniannya nggak murni ya. Ada beberapa varietas ya benih tersebut. Misalkan 3 varietas, 2 varietas. Itu kan gimana ya? Akan tercampur. Ketika benih sudah tercampur nanti akan terkontaminasi. Setelah terkontaminasi akan ya terjadi yang namanya penyilangan secara alami gitu ya. Seperti itu. Maka dari itu hindarilah pencampuran atau tercampurnya benih ya. Jadi harus murni. Kalau benih varietas A, varietas B gitu ya. Jadi jangan sampai tercampur gitu ya. Daya kecambah kayak apa lagi ya. Jadi jangan sampai ketika kita mempunyai benih daya kecambahnya yang kurang dari 80% gitu ya. Kalau bisa 100% tapi tidak ada ya yang 100% daya kecambahnya. Kemudian kadar airnya rendah. Nah, kalau kadar airnya tinggi gimana? Nah, nanti susah tumbuh. Kemudian sehat. Udah jelas kalau sehat ya. Ini contoh apa? Biji ya. Nah, contoh biji. Nanti ini biji dikasih perlakuan. Nah, setelah dikasih perlakuan nanti akan menjadi benih. Itu ya, seperti itu. Nah, ada lagi yang namanya perbanyakan tanaman itu dengan cara kultur jaringan. Nah, kalau kultur jaringan itu apa? Nah, di sini. Oke. Definisi kultur jaringan adalah membudidayakan jaringan tanaman menjadi tanaman baru. Itu ya. Jadi tanaman baru mempunyai sifat sama dengan induknya. Sifatnya akan sama dengan induknya, berarti sama dengan perbanyakan tanaman dengan cara vegetatif ya, seperti itu. Nah, kalau definisi lain, memelihara dan menumbuhkan apa ini? Organ tanaman, embrio, tunas, bunga dan sebagainya. Atau jaringan tanaman. Nah, di antara sel, kalus, protoplas pada kondisi aseptik. Aseptik itu apa? Aseptik itu homogen ya. Kalau di istilah kultur jaringan. Homogen itu apa? Bisa dikendalikan ya. Mau suhunya berapa, kelembabannya berapa, itu bisa dikendalikan ya gitu. Jadi tidak bisa asal-asalan ya. Justru yang namanya kultur jaringan itu kita bisa direkayasa sedemikian rupa baik dari ruangannya, pencahayaannya gitu ya. Nah, bahkan ketika memerlukan pencahayaan yang lebih dari 12 jam itu kita bisa atur ya. Contoh di tanaman kerisan. Kerisan itu kan membutuhkan waktu sebanyak 14 jam. Ya, sementara kita kan hanya 12 jam. Ya, maka dari itu yang 2 jam lagi tambahnya dari mana? Menggunakan cahaya bohlam. Ya,
bohlam yang kuning, nah, bukan yang neon yang putih, bukan, tapi bohlam yang kuning. Karena apa? Warnanya hampir sama dengan sinar matahari, gitu ya. Baik, sampai sini dulu ada yang ditanyakan sebelum kita lanjut. Nah, silahkan. Ada yang mau ditanyakan dulu? Tadi seputar apa? Vegetatif, kemudian akar, ya, kemudian apa gitu ya, sehingga kita bisa merefleksi sebentar ya sebelum kita lanjutkan. Saya akan kasih kesempatan dulu sebelum dilanjutkan itu kedua orang penanya. Silahkan, siapa yang mau pertama? Oke, sebutkan namanya, siapa? Nama saya Sherly, saya akan bertanya fungsi akar dan macam-macam akar itu apa? Di sini ada yang bisa menjawab fungsi akar itu sebagai apa, kemudian macam-macam akarnya apa aja. Ada yang bisa menjawab? Oke, siapa namanya? Putri. Oke, silakan Putri, gimana? Fungsi akar itu untuk menyerap unsur hara, kemudian macam-macam akar itu ada akar tunggang dan akar senang. Oke. Jadi fungsi akar itu untuk menyerap unsur hara. Unsur hara itu apa? Unsur hara itu makanan tanaman, bukan makanan tambahan ya. Makanan bagi tumbuhan, makanan bagi tanaman. Jadi zat yang terkandung di dalam tanah ya, kemudian diserap oleh akar tanaman dan didistribusikan kepada daun ya. Jadi di bawah dulu, ditarik ke daun, ke atas, kemudian di daun itu diolah melalui fotosintesis ya. Nah, setelah menjadi makanan yang matang, setelah dilaksanakan fotosintesis, kemudian disalurkan lagi kepada apa? Organ-organ tumbuhan yang lainnya seperti batang ya, kemudian tunas dan lain sebagainya. Itu ya. Sehingga tanaman tersebut tidak kekurangan apa? Tidak kekurangan nah gitu ya. Sherly ya, seperti itu ya. Nah, kemudian macam-macam akar itu yang pertama ada akar tunggang, ada akar serabut. Nah, di sini ada nggak yang bisa membedakan akar tunggang dan akar serabut? Dulu itu kita praktek ya, ngambil tanaman, ini akar tunggang, ini akar serabut. Nah, kira-kira akar tunggang yang seperti apa? Akar tunggang gimana? Yang seperti apa akar tunggang? Ada yang masih ingat? Yang satu. Oke, jadi akar tunggang itu yang menancap satu ke bawah. Kalau akar serabut yang banyak di pinggir-pinggir yang ya seperti itu. Oke, penanya kedua silahkan. Ada yang lagi yang mau bertanya? Silahkan. Ada lagi yang mau bertanya? Silahkan penanya kedua. Silahkan. Siapa namanya? Saya Nina, mau bertanya Oke. tentang modifikasi akar dan apa aja contohnya. Modifikasi akar dan contohnya. Nah, baik ya. Modifikasi akar. Jadi di tanaman itu ada yang namanya modifikasi akar, gitu ya. Kaitannya dengan apa tadi? Dengan stek, dengan intinya dengan stek lah ya, gitu. Nah, stek tanaman yang saya contohkan tanaman singkong. Nah, tanaman singkong itu ya, itu yang singkongnya itu merupakan salah satu contoh modifikasi akar. Karena pada hakikatnya singkong itu akar termodifikasi secara alami, maka jadilah si akar tersebut bisa dikonsumsi gitu ya. Itu namanya modifikasi akar. Jadi modifikasi akar itu artinya akar yang termodifikasi dan bisa dimanfaatkan ya gitu. Contohnya tadi ya, singkong, kemudian wortel ya, kemudian kentang ya, itu modifikasi akar semuanya ya, seperti itu ya. Itu modifikasi akar ya. Jadi definisi modifikasi akar itu apa? Akar yang termodifikasi dan bisa dimanfaatkan dan bisa dikonsumsi gitu ya, seperti itu. Kita lanjut dulu ya. Kita lanjut dulu. Nah, keuntungan kultur jaringan: mendapatkan tanaman baru dalam jumlah banyak dalam waktu yang relatif singkat gitu ya, yang mempunyai sifat fisiologi dan morfologi
homologis sama persis dengan induknya, ya itu keuntungannya. Yang kedua, memperoleh tanaman baru yang bersifat unggul. Kemudian yang ketiga, jumlah yang dihasilkan banyak, tidak terbatas gitu ya. Seperti yang sudah Bapak sampaikan, ketika kita melaksanakan perbanyakan tanaman, entah itu melakukannya dengan metode cangkok ataupun setek, hanya ada beberapa lah ya bibit yang dihasilkan. Berbeda dengan kultur jaringan. Kalau kultur jaringan jangankan ratusan, ribuan pun bisa, puluhan ribuan pun bisa. Ya. Karena apa? Eksplan yang diambil itu kan dipotong kecil-kecil. Sekecil mungkin asalkan selnya masih hidup. Maka dari itu ya, kalau kita mau mempunyai hasil bibit dari kultur jaringan sebanyak misalkan 1000 bibit, itu sangat mudah dan tidak memakan waktu, memakan tempat yang banyak ya. Karena apa? Medianya juga agar-agar di dalam botol kultur ya, kemudian di dalam lab itu paling kalau 100.000 atau 1000 benih atau 1000 bibit ya, bukan benih, 1000 bibit itu paling berapa botol lah ya, tidak nyampe 100 botol kalau 1000 ya. Kita hitung aja ketika kita ada 10 eksplan dalam satu botol atau 100 eksplan ya, contohlah 100 eksplan dalam satu botol, berarti kan hanya butuh 10 ya, 10 botol. Maka dari itu sangat efisien baik dari segi waktu ataupun tempat dan juga bahan. Sebetulnya kalau kultur jaringan ini sangat efisien segala macamnya itu ya. Nah, bibit terhindar dari hama dan penyakit. Perbanyakan tumbuhan kultur jaringan dapat dilakukan secara cepat dan hemat waktu. Jelas ya, karena cepat waktu pun akan efisien, efektif ya. Kemudian pengadaan bibit tidak tergantung musim, nggak kenal musim kemarau, nggak kenal musim penghujan. Kapanpun kita mau melaksanakan perbanyakan tanaman, kapanpun kita butuh bibit, pasti selalu ada, selalu bisa, karena homogen tadi ya, bisa diatur, bisa dikendalikan. Kemudian bibit dapat diproduksi dalam jumlah banyak. Oke, biaya pengangkutan bibit relatif lebih murah dan mudah. Iya. Karena apa? Bibit yang dihasilkan kan masih kecil-kecil ya. Ketika mau diangkut itu kan tidak memerlukan ruang yang begitu besar ya. Nah, berbeda dengan yang hasil dari cangkok ataupun stek, itu kan panjangnya berapa senti gitu ya. Nah, kemudian tempatnya berapa luasannya berapa senti gitu kan, itu sangat memakan waktu ya. Artinya ketika si bibit itu udah memakan tempat, apalagi memakan waktu, otomatis berdampak terhadap apa? Terhadap biaya angkut ya. Kalau hasil kultur jaringan mungkin bisa menggunakan dus ya, dan bisa menggunakan sepeda motor. Kalau yang non kultur jaringan itu kan harus memakai mobil. Nah, sementara resiko transportasi antara ketika kita memakai motor dan memakai mobil itu sangat berbeda, jauh berbeda gitu ya, seperti itu. Nah, ini contohnya ya, kultur jaringan itu seperti ini. Nah, ini yang apa? Yang tumbuh apa yang gagal? Tumbuh apa yang gagal ini? Tumbuh. Tapi kenapa ini putih, ini agak kuning keruh ya, ini hitam? Nah, biasanya yang hitam ini terkontaminasi ya, tidak bisa dilanjutkan walaupun ini tumbuh, tapi tidak bisa ditanam ya, dibuang. Yang bagus yang mana menurut kalian? Yang ketiga ini ya, yang paling bagus. Kalau ini juga tidak boleh. Ininya jernih, tapi ininya tanamannya busuk. Gak bisa ya, gak bisa dilanjutkan. Nah, gak bisa dilanjutkan. Nah, sehingga ketika kita mau melaksanakan perbanyakan tanaman dengan cara kultur jaringan, itu harus betul-betul steril ya. Dari gelas ukurnya, kemudian dari spatulanya ya, kemudian itu disterilkan ya, menggunakan alkohol. Kemudian setelah menggunakan alkohol itu dipanaskan ya, menggunakan autoclave ya itu. Kemudian ada yang tahu di sini autoclave? Autoclave ada yang tahu? Tidak. Nah, tidak. Ada autoclave, ada laminar. Di sini saya lihat ada laminar gede banget, tidak termanfaatkan ya, sangat disayangkan. Di mana tuh? Yang di kelas yang di atas tuh loh.
Yang di lab kimia itu ada laminar badag pisan, ya. Itu sangat disayangkan, ya. Kemarin juga di sekolah sebelah itu membeli laminar, nah paling sebesar apa ya? Setengah dari bangku kalian besarnya. Itu hampir 10 juta kalau nggak salah. Apalagi yang sebesar itu. Nah, kalau autoclave yang seperti apa? Kalau kita sebagai ibu-ibu rumah tangga ya, nah itu ada yang dinamakan presto. Nah itu konsepnya sama dengan presto, tapi besar, tinggi gitu. Itu namanya autoclave. Untuk mensterilkan bahan-bahan yang akan atau alat-alat yang akan digunakan sebagai bahan ataupun alat untuk kultur jaringan seperti itu ya. Baik, kita ice breaking terlebih dahulu ya. Walaupun udah agak di akhir nih, kita ice breaking sehingga kita tidak ngantuk, tidak jenuh ya gitu. Silahkan serame-ramenya boleh ya. Nah, kalau saya bilang vegetatif, maka kalian harus jawab kuat dan sudah tua. Kalau saya bilang generatif, maka kalian harus bilang berbiji. Itu ya, seperti itu ice breakingnya. Paham ya? Tapi jangan semuanya. Nah, jadi polanya seperti ini. Saya keliling vegetatif, generatif, vegetatif. Nah, nanti orangnya siapa ya? Yang saya pilih itu harus menjawab dengan benar. Seperti itu ya? Oke, siap? Udah siap? Oke. Vegetatif, generatif, vegetatif, generatif, vegetatif, generatif. Berbiji. Berbiji. Oke, vegetatif, generatif, vegetatif, generatif, vegetatif, generatif, vegetatif, generatif, vegetatif. Kuat dan sudah tua. Kuat dan sudah tua. Oke, tepuk tangan buat kalian semuanya. Ya. Nah, oke, ada lagi yang ditanyakan? Silahkan. Dari pemaparan materi yang sudah kita pelajari hari ini, silahkan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silahkan. Ada? Oke, silahkan. Apa saja hama dan penyakit tanaman? Oke, apa saja hama dan penyakit tanaman? Oke, di sini saya ngambil contohnya dulu ya. Supaya apa? Supaya kalian mudah untuk memahaminya. Hama bagi tanaman yang pertama wereng ya. Wereng, hama wereng. Yang kedua semut. Semut juga termasuk hama ya. Kalau di dunia pertanian ya, itu hama gitu ya. Kemudian yang paling tidak disukai oleh petani apa? Ulat. Ulat kalau bahasa Sundanya hileud ya, itu paling tidak disukai oleh petani. Karena apa? Yang namanya ulat itu ya, apalagi di tanaman tomat misalkan ya, tanaman buah sayuran tomat, itu menyuntikkan si larvanya ke dalam, kemudian larvanya berkembang biak di dalam ya. Kemudian si buah tomatnya itu terlihat bagus dari luar tapi di dalamnya busuk ya. Itu hama yang paling tidak disukai oleh petani. Kemudian seranganya yang seperti apa ya? Belalang ya, tadi belalang yang tidak disukai oleh petani ya. Merusak tanaman apa? Padi ya. Daun muda ya, itu paling tidak disukai. Kalau penyakit apa? Yang paling tidak disukai? Busuk batang, busuk akar ya. Busuk buah itu diakibatkan oleh penyakit. Busuk akar diakibatkan oleh apa? Oleh bakteri dikarenakan terlalu lembabnya media tanam. Nah, akhirnya apa? Maka akan busuk batang. Ya, batangnya akan busuk karena terlalu lembab ya, terlalu banyak air. Nah, sehingga kalau udah terserang busuk batang, busuk akar, busuk buah, maka petani tidak bisa lagi mengharapkan tanamannya. Nah, begitupun dengan hama dan penyakit di dalam materi perbanyakan tanaman, ya.
Penyakitnya apa? Hamanya apa? Nah, kalau di penyakit di stek aja ya gitu. Nah, itu sama penyakitnya ulat. Kalau di stek kan langsung ditanam ya. Nah, itu biasanya ulat tanah. Nah, kalau kata bahasa Sundanya kuuk atau kuul. Yang putih ya. Nah, itu juga hama. Kalau penyakitnya apa? Bakteri ya. Itu yang berkaitan dengan penyakit perbanyakan tanaman ya. Baik secara generatif ataupun secara vegetatif. Itu ya. Ada lagi yang ditanyakan? Oke. Apa contoh modifikasi buah? Apa contoh modifikasi buah? Ada yang tahu di sini? Ada yang tahu modifikasi buah? Modifikasi buah? Ada yang tahu? Silahkan yang mau berpendapat. Enggak. Yang cowok? Tidak. Nah, modifikasi buah. Kalian tahu yang namanya labu? Nah, labu teh lamun cek bahasa Sunda nama waluh ya. Labu itu ada labu gede, ada labu madu, ada labu kaboca ya. Nah, modifikasi buah contohnya apa? Kalau di kelas labu-labuan ya. Nah, modifikasi buah contohnya labu madu. Itu bentuknya kayak kendi ya. Nah, itu merupakan modifikasi buah. Secara alami apa buatan itu? Secara alami. Ya. Secara alami tentunya ya. Nah, tentunya tadinya melalui buatannya buatan siapa? Itu produsen benih ya. Jadi produsen benih ini mengharapkan si bentuknya yang seperti kendi, kemudian gimana caranya. Nah, maka dari itu si produsen benih ini melaksanakan yang namanya modifikasi benih, kemudian yang nantinya akan berdampak terhadap modifikasi buah seperti itu ya. Nah, gitu. Nah, kalau yang namanya semangka itu tadi yang berbentuknya segitiga, segi empat gitu ya, bahkan ada yang mungkin kayak robot-robotan. Nah, kalau itu mah bukan modifikasi namanya ya gitu. Bukan yang dimaksud modifikasi itu yang secara alami ya, yang tidak ada campur tangan manusia secara langsung ketika setelah dibudidayakannya gitu ya. Contoh ketika kita berbicara tentang modifikasi ya, bukan hanya buah melainkan juga batang juga sama ya, modifikasi batang, kemudian modifikasi daun. Contohnya modifikasi daun apa? Kol ya. Kol itu bahasa Indonesianya apa? Kol. Kubis ya. Kubis ya. Kol itu modifikasi, tadinya itu daun ya, daun gede gini kemudian melingkup ya. Nah, itu modifikasi daun. Kemudian ada juga yang namanya modifikasi bunga, apa? Brokoli, kemudian bunga kol, itu modifikasi bunga ya, seperti itu. Ada lagi yang ditanyakan? Ada lagi? Oke, silakan. Berapa dosis pestisida untuk pengendalian hama? Oke, berapa dosis pestisida untuk pengendalian hama? Di sini ada yang orang tuanya petani nggak? Ada. Ada yang tahu kira-kira dosisnya? Nggak ada. Oke. Jadi dilihat dulu ya, dosis pestisida itu ya, dilihat dulu bahan aktifnya, kemudian tingkat serangannya. Nah, tapi idealnya ya, dosis pestisida itu 1 sampai 2 mili per liter air ya. Jadi 1 sampai 2 mili per liter air. Nah, kalau lebih dari 2 mili gimana? Nah, jangan, nantinya takutnya overdosis. Ketika overdosis, tanaman itu akan mati ya. Yang tadinya kita niat untuk membasmi hama, malah tanaman yang terbasmi gitu ya. Kalau kurang dari 1 mili gimana? Nah, kalau terlalu kurang dari 1 mili ya, maka tidak akan efektif ya. Tidak akan efektif untuk membunuh si hama ataupun penyakit tersebut. Seperti itu ya. Nah, baik. Ada lagi yang ditanyakan? Ada lagi? Tidak ada? Oke. Kalau tidak ada ya, kalau tidak ada yang ditanyakan, nih saya kasih tugas ya. Nah, jadi nanti di lembar kerjanya tolong nanti diisi ya, di lembar kerjanya dikerjakan. Nah, contoh perbanyakan tanaman secara vegetatif dan contoh perbanyakan tanaman secara generatif ya.
Nah, itu apa aja. Nah, tugasnya seperti ini ya. Tolong ditulis di lembar kerjanya. Oke. Di lembar kerjanya gimana caranya perbanyakan tanaman secara generatif dan tanaman secara vegetatif. Itu ya. Oke, udah semuanya? Udah. Kalau udah silakan nanti dikerjakan ya. Nanti untuk pertemuan selanjutnya kita membahas itu ya. Kita membahas Kita membahas hasil dari LKPD ini ya, atau lembar kerja ya. Nanti bentuknya silakan kalian berkelompok sesuai kelompok yang sudah dibentuk minggu-minggu sebelumnya. Kita kan pernah membentuk kelompok ya. Nanti berkumpul sesuai kelompoknya masing-masing. Kemudian inginnya saya kalian diskusi ya. Diskusi antar kelompok. Nanti mana yang udah paham betul, mana yang kurang paham, mana yang tidak paham. Ya, nanti presentasi sesuai kelompoknya masing-masing dan dikasih arahan oleh yang sudah paham. Nanti saya sebagai audien aja gitu ya. Silahkan kalian nanti atur-atur di minggu selanjutnya atau di pertemuan selanjutnya. Oke ya. Ada lagi yang ditanyakan anak-anak? Nah, sudah cukup untuk hari ini? Cukup. Oke, kalau sudah cukup dan tidak ada lagi yang ditanyakan, Bapak akan membacakan atau menyampaikan, ya menyampaikan bukan membacakan. Kalau membacakan harus ada di depan. Mau menyampaikan kesimpulan untuk pembelajaran materi hari ini. Nah, kesimpulannya yang pertama, bahwa yang namanya perbanyakan tanaman secara vegetatif itu ya itu sangat mudah untuk dilakukan. Lebih mudah dari perbanyakan tanaman dengan menggunakan cara generatif gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, perbanyakan tanaman dengan melalui generatif ya, itu bisa atau dapat merubah karakter induknya gitu ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga, ketika kita akan melaksanakan perbanyakan tanaman, maka harus kita perhatikan yang pertama faktor lingkungan, kemudian yang kedua faktor sumber daya manusia ya. Kemudian yang ketiga faktor apa? Kira-kira? Faktor internal. Faktor internal apa? Faktor internal dari bakal bibit atau bakal benih yang akan kita perbanyak. Sekian untuk pertemuan hari ini ya. Mudah-mudahan Allah mengasih kita kesempatan lagi untuk bertemu selanjutnya ya. Begitu dengan seterusnya ya. Sehingga kita bisa bertemu dan bisa belajar kembali, bisa bertemu di tempat yang Allah muliakan ini. Sekian yang dapat saya sampaikan. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.